أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal 'adirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zama darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Al-ayah ay iqra' al-ayah aw asmimil ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, su'iltu qala al-qailu ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu illallah, qala as-salatu ala waqtiha, summa ayya Rasulullah, qala thumma birrul walidaini, summa ayya Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah. Al-hadith ay iqra' al-hadith aw asmimil hadith.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas yang keluar dari bibir kita pada saat ini kecuali memuja dan memuji kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jalla. Karena hanyalah dengan kenikmatannya lah kita bisa melaksanakan aktivitas kita, wabil khususnya pada siang hari ini. Dari mulai bangun pagi tadi sampai saat ini semua tidak luput daripada karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Entah itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga insyaallah fa insyaallah kita akan melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan, tersampaikan keharibaan kita, panutan alam semesta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula salawat yang kedua kalinya semoga tercurahkan, tersampaikan kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita kelak di akhirat nanti mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang amat sangat singkat ini, al-hakir al-fakir ar-rajil rahmatar rabbih al-manan tentunya akan berwasiat, karena wasiat dalam khutbah adalah salah satu rukun daripada rukun khutbah itu sendiri. Wasiat yang akan al-hakir sampaikan kepada hadirin sekalian tiada lain dan tiada bukan adalah marilah kita sama-sama selalu senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya dengan sebenar-benar iman dan takwa, agar kita termasuk manusia-manusia yang selamat dunia, selamat akhirat, agar kita termasuk manusia yang bahagia dunia dan bahagia akhirat, sesuai dengan harapan dan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang amat sangat singkat ini, al-hakir al-fajir ar-rajil rahmatar rabbih al-manan, insyaallah akan menerangkan sedikit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat-sahabatnya Rasul. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu indallah. Wahai Rasulullah, apa perbuatan, apa amaliyah di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kami melakukan dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harap kami akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu ala waqtiha. Wahai para sahabatku, amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
melaksanakan mendirikan salat ala waktiha pada awal waktu. Yang inilah amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan atau mendirikan salat yang 5 waktu tepat awal waktu, saudara. Karena Rasulullah mengatakan afdhalus salat fi awali waktiha. Sebaik-baiknya salat, kata Rasulullah, adalah pada awal waktunya. Jadi jangan sampai kita dikategorikan orang-orang yang melalaikan salat. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala celaka bagi orang-orang yang melalaikan daripada salat, saudara. Maka kalau seandainya kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nama kita akan selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan pekerjaan, perbuatan, amaliyah yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-salatu ala waktiha, yaitu salat pada awal waktunya, saudara. Yang keduanya, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah summa ayya Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya lagi oleh para sahabat, setelah sholat yang 5 waktu ya Rasul, lalu apalagi amal perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah berkata, summa birrul walidain. Yang keduanya adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Jadi ini amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, yang mengandung kita, yang mengurus kita, yang mendidik kita. Orang tua laki-laki kita yang telah membiayai hidup kita dari mulai kita belajar sampai kita selesai belajar. Mereka lah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi kita sebagai anak-anaknya. Maka jangan pernah kita menyakiti hati mereka, saudara. Sayyidina Ali berkata, man ahzana walidayhi faqad aqa. Barang siapa yang membuat sedih kedua hati orang tuanya, faqad aqa, maka orang tersebut sama saja membangkang terhadap kedua orang tuanya, saudara. Lainlah yang kedua, amal perbuatan yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu senantiasa berbuat baik sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Karena hanyalah orang tua kita yang mengurus kita, yang melahirkan kita, yang mengandung kita. Bahkan orang tua kita tidak pernah ada kata kalimat capek ketika mereka mengurus kita, ketika mereka mendidik kita, ketika mereka mengarahkan kita, ketika mereka mengajarkan kita, bahkan ketika mereka yaitu membimbing kita, saudara. Orang tua tidak akan pernah mengucapkan kalimat capek, saudara. Maka dengan itu kita harus benar-benar kita mencintai kedua orang tua kita, saudara. Lalu yang ketiganya, yang ini yang akan saya bahas pada yaitu khutbah Jumat kali ini. Rasulullah SAW ditanya lagi oleh para sahabat, ya Rasul, setelah sholat yang 5 waktu, setelah berbuat baik kepada orang tua, lalu apa lagi ya Rasulullah amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah SAW berkata, summal jihadu fi sabilillah. Wahai para sahabat-sahabatku, amaliyah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad fi sabilillah, membela agama Allah, meneteskan darah, mengorbankan jiwa dan raga kita, mengorbankan harta kita, bahkan nyawa sekalipun kita perjuangkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, sehingga kita berani bertaruh nyawa kita untuk agama Allah. Itulah amal perbuatan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara.
Lalu zaman sekarang kita sudah tidak ada lagi di Indonesia ini yang namanya jihad fisabilillah. Ada saudara kita yang di Palestina sana, saudara, sekarang mohon maaf, kita lihat sosial media, kita lihat pemberitaan di sosial media, saudara, bagaimana mereka menderitanya, saudara. Lebih dari 10.000 manusia dibunuh oleh yang namanya Zionis Israel, laknatullah. Saudara, perhatikan oleh kita, saudara. Kita makan dengan tenangnya, kita nyari nafkah, kasab, usaha, bisnis, urusan dengan tenangnya kita di Indonesia ini, saudara. Tengok saudara-saudara kita, saudara, yang ada di Palestina. Boro-boro mereka melakukan yaitu yang namanya silaturahmi dengan sanak saudaranya, saudara. Boro-boro mereka itu yang namanya makan yang enak. Bahkan sekarang mereka jangankan makan yang enak, air bersih pun mereka sekarang sudah tidak ada, saudara. Karena diplogade oleh yang namanya Zionis Yahudi, laknatullah Israel, saudara. Kenapa saya kemukakan pada khotbah Jumat kali ini, saudara? Untuk membuka hati kita, membuka mata kita, bahwasannya mereka, saudara kita, seiman, seakil dengan kita, adalah saudara kita, saudara. Rasulullah mengatakan al-muslim alal muslim kajasalil wahid. Seorang muslim terhadap muslim selanjutnya adalah kal jasadil wahid, laksana seperti satu jiwa, satu raga. Seutuhnya tubuh kita, misalkannya contoh, ada anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit, saudara. Seharusnya ketika kita melihat pembantaian, terutama pembantaian anak-anak, saudara, mohon maaf, di sana kita lihat, saudara, melalui sosial media, saudara, mohon maaf, hampir 5.000 anak-anak jadi korban kebejanan daripada korban kebiadaban yang namanya Zionis Yahudi yang bernama Israel, saudara. Tepatnya 5.486 terakhir, update terakhir pukul 12 malam tadi, yaitu anak-anak terbunuh, bukan terbunuh, saudara, tapi dibunuh oleh Zionis Israel, saudara. Jadi bukan hanya orang dewasa. Seharusnya mereka yang namanya anak-anak, seharusnya yang namanya rumah sakit, yang seharusnya masjid-masjid dilindungi dalam peperangan sekalipun, saudara. Tapi Zionis yang bernama Israel, laknatullah, 136 masjid mereka hancurkan, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jihad, saudara. Jihad pergi ke sana tentunya bukan, saudara, karena bukan kapasitas kita. Dan yang namanya pemerintah kita pun tidak akan mengizinkan kepada kita untuk jihad fisabilillah ke sana, karena bukan kapasitas kita, karena ada TNI, karena ada Polri, saudara. Yang harus kita lakukan adalah jihad. Jihad itu bukan hanya dengan nyawa. Jihad itu bukan hanya dengan yaitu diri kita sendiri, saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah adalah mereka-mereka yang berjihad fisabilillah. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan hartanya, saudara. Kita bisa bantu mereka, kita bisa bantu anak-anak Gaza sekarang, anak-anak Palestina sekarang, yang sekarang mohon maaf, saudara, anak kita sekolah pagi-pagi, ada yang sekolah siang, mereka berangkat dengan tenangnya, saudara. Tenang melihatnya, main dengan tenangnya, masa-masa kekanakan mereka penuh dengan keindahan, penuh dengan impian-impian, saudara. Tapi kita tengok, saudara, anak-anak kita yang ada di Gaza sana, yang ada di Palestina sana, saudara,
Mereka sekarang sedang dibantai oleh Zionis yang bernama Israel, saudara. 5.468 lebih anak kecil dibantai oleh Zionis yang bernama Israel, saudara. Sekarang mereka membutuhkan bantuan kita, saudara. Apa yang kita mampu perbantukan kepada mereka, saudara? Jihad fisabilillah, tentunya, saudara. Dan tentunya jihad fisabilillah bukan hanya dengan menyerahkan nyawa kita kepada Allah, tetapi bi amwalihim, dengan harta kita. Ayo kita bantu, kita buka kantong kita buka rekening kita, saudara, untuk membantu mereka, saudara, supaya mereka tidak kelaparan, supaya mereka masih tetap bisa minum. Mohon maaf, saudara, kalau seandainya kita punya rumah, jangankan yaitu sebulan lebih hidup tanpa listrik, semalam suntuk aja kita hidup tanpa listrik, saudara, bagaimana rasanya, saudara? Sekarang mereka sudah sebulan lebih, saudara, tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa makanan, saudara. Sekarang mereka, Masya Allah, belum lagi mereka dibombardir dengan rudal-rudal, saudara, dengan peluru-peluru, ya saudara. Belum lagi mereka berhadapan dengan yaitu yang namanya laknatullah yang bernama Yahudi, tentara-tentara Israel, saudara. Anak kecil mereka ikut perang, saudara, karena membela tanah airnya, saudara. Palestina adalah salah satu tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, karena ribuan para nabi dilahirkan di sana, saudara. Sebetulnya apa sih tujuan Israel? Mereka ingin mencaplok yang namanya Al-Aqsa, saudara. Karena tujuan mereka pengen menguasai Al-Aqsa, saudara. 2000 tahun, 3000 tahun lebih, saudara, mereka dari dulu ingin menguasai Palestina. Ya. Mereka itu tidak punya negara, mereka itu tidak punya tanah, saudara. Sekarang tinggal 5% lagi tanah Palestina yang dikuasai oleh Palestina, saudara. Semuanya bagaimana? Dirampas dengan paksa oleh Zionis yang bernama Israel, saudara. Bantu kita, saudara. Wajahidu bi amwalikum, jihad kita dengan harta yang kita miliki, berapapun kita sumbangkan untuk Israel, saudara, untuk yaitu Palestina, saudara, untuk menghancurkan Zionis yang bernama Israel, saudara. Setelah dengan harta, doa sampaikan, Allahumma izzal muslimin, ya Allah, muliakan, menangkan kaum-kaum Islam yang sekarang berjuang, ya Allah. Wa ahlikil kafarata, dan hancurkan kafir-kafir Zionis yang bernama Israel, saudara. Dalam setiap habis doa, jangan lupa kita doakan mereka, saudara. Anak-anak kecil kita terutama yang masa depan, mohon maaf, ya, lebih dari 1000 penghafal Al-Quran, saudara, jadi korban peperangan pada saat ini, saudara. 1000 penghafal Al-Quran, saudara. Masya Allah. Maka dengan itu, pada khutbah kali ini, Al-Hakir, Al-Fakir, Ar-Raji ila rahmat Rabbil Al-Manan, mengetuk pintu hati saudara, membuka hati saudara. Ayo kita sama-sama saling bahu-membahu untuk membantu sanak saudara kita, sanak famili kita, famili seakidah, seiman dengan kita, yaitu warga negara Palestina yang ada di jalur Gaza sana, supaya mereka tetap makan dengan enak, supaya mereka tetap nyaman, supaya mereka tetap mendapatkan alat-alat kesehatan, saudara. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya keimanan kita masih dipertanyakan kepada Allah ketika kita sudah tidak memikirkan orang lain. Ya. Ma yuhibbul nafsi, artinya apa? Dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, saudara. Yang artinya ketika orang sudah tidak peduli terhadap sesama saudaranya, saudara seakidah, saudara seiman dengan kita, maka orang tersebut keimanannya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan itu, supaya iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ayo buka mata kita, buka mata hati kita untuk peduli kepada Zalul Gajah dengan rakyat-rakyat Palestina, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan yang namanya Palestina, tanah yang penuh keberkahan, tanah yang penuh yaitu dengan dilahirkannya para anbiya Allah, bukan cuma para anbiya, ulama-ulama besar. Al-Imam Syafi'i dilahirkan di Palestina, saudara. Sufyan Tsauri, ulama besar, dilahirkan di sana, saudara. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu mereka dilahirkan di sana, saudara. Maka dengan itu doakan mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perangnya dimenangkan oleh kaum muslimin di sana. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ja'alni musliman Rabbi habli minas sholihin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi ayatihil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya sami'al hajat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma akrim ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma shfa' ummat Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim Indonesia, Allahumma sallim Palestin, Allahumma barik Indonesia wa barik Palestin, Allahumma sallimna wa sallimhum min kulli abatin wa baliyatin wa min syarri hasidin wa zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad